Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 hektar atau 45,25 km persegi. Secara administratif, Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah tahun 2021 sampai dengan 2026, Kota Pekalongan mempunyai visi yaitu mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 7 misi pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan mempunyai keterkaitan dengan misi ketujuh, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pembangunan SDM di daerah, BKPSDM Kota Pekalongan menghadapi beberapa kendala atau permasalahan yang menjadi isu strategis, antara lain yaitu belum optimalnya informasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi sudah ada infrastruktur yaitu gedung diklat dengan sarana prasarana berupa aula, ruangan pembelajaran, kamar, ruang makan, lapangan badminton dan tenis meja. Ada struktur atau narasumber, tetapi belum mempunyai pusat informasi pengembangan kompetensi ASN. Sebagai strategi dari penyelesaian masalah tersebut, maka dilakukan terobosan inovasi dengan melakukan aksi perubahan kinerja organisasi, yaitu pemanfaatan podcast obsesi untuk optimalisasi informasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mici Rostianti SH, selaku Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 4 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Pada kesempatan ini akan melaporkan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Pemanfaatan Podcast Obsesi untuk Optimalisasi Informasi Pengembangan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Obsesi merupakan akronim dari obrolan santai penuh inspirasi yang mengandung maksud bahwa informasi pengembangan kompetensi dilaksanakan dengan suasana yang santai namun mengena dan bermanfaat sesuai topik atau tema yang diangkat sehingga dapat menginspirasi ASN dalam mengembangkan kompetensi. Tujuan secara umum dari aksi perubahan kinerja organisasi ini adalah yang pertama, tahapan jangka pendek, yaitu teridentifikasinya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dan terwujudnya ruang podcast sebagai pusat informasi pengembangan kompetensi ASN. Kedua, tahapan jangka menengah, yaitu terwujudnya podcast obsesi sebagai media informasi dan pembelajaran bersama guna peningkatan kompetensi ASN. Yang ketiga, tahapan jangka panjang, yaitu pengelolaan podcast yang berkelanjutan dan berkualitas berdampak pada kenaikan indeks profesionalitas ASN. Aksi perubahan kinerja organisasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ASN dan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media. Untuk mewujudkan podcast obsesi di BKPSDM Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa kegiatan tahapan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk tahapan jangka pendek selama 60 hari telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli 2023 dengan tahapan sebanyak 8 kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembentukan tim efektif. Dalam pelaksanaan pembentukan tim efektif, project leader memohon arahan terlebih dahulu kepada Kepala BKPSDM Kota Pekalongan selaku mentor
Pembentukan tim efektif diperlukan agar pelaksanaan implementasi dapat berjalan sesuai dengan target dan jadwal yang telah direncanakan. Tim efektif dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala BKPSDM Kota Pekalongan nomor 800.1/1454 tahun 2023 pada tanggal 18 Juli 2023. Kedua, koordinasi dengan tim dan stakeholder. Dalam implementasi aksi perubahan diperlukan dukungan tim internal maupun stakeholder terkait. Untuk dukungan internal telah dilakukan pada saat pengarahan apel pagi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Di sebulan sekali setiap bidang jadwalkan untuk mengisi proses. Jadi mungkin bisa materi-materinya mungkin mulai dari sekarang bisa ditata kalau itu aktual yang ada di masing-masing. Project Leader menyampaikan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan dan memohon dukungan dari seluruh bidang yang ada di BKPSDM Kota Pekalongan agar ikut berkontribusi dan mensukseskan pelaksanaan aksi perubahan. Jadi rencana nanti ke depan kita akan rutin membuat podcast sesuai arahan dan harapan dari Ibu Kaban bahwa kalau bisa sebulan kita 4 kali podcast. Setelah pengarahan dilanjutkan dengan rapat tim efektif untuk membahas hal teknis maupun administrasi yang diperlukan dalam aksi perubahan. Selain koordinasi dengan tim internal, pada kegiatan yang kedua ini juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan untuk meminta dukungan penyediaan jaringan dan penyebarluasan informasi. Ketiga, identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi. Kegiatan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dimulai dengan melakukan rapat bersama tim administrasi. Hasil rapat ditindaklanjuti dengan membuat surat edaran Kepala BKPSDM Kota Pekalongan kepada seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan untuk mengusulkan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di lingkungannya. Dan hasil usulan dari OPD tersebut direkap menjadi data kebutuhan pengembangan kompetensi. Keempat, sosialisasi kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian OPD. Kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang diikuti oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian serta perwakilan 1 orang ASN potensial dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Pada kegiatan ini juga disosialisasikan Peraturan Wali Kota Pekalongan nomor 27 tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Acara sosialisasi dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Pekalongan yang mewakili Bapak Wali Kota Pekalongan yang berhalangan hadir. Pada kegiatan ini juga hadir perwakilan dari Universitas Pekalongan dan Unisbank Semarang yang menjadi narasumber dan memberikan sosialisasi terkait penawaran program pendidikan. Kelima, penataan ruang podcast. Pada milestone yang kelima telah dilaksanakan penataan ruang podcast yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan sejak tanggal 1 Agustus 2023. Kegiatan dimulai dengan rapat persiapan yang menghasilkan desain awal podcast dan dilanjutkan dengan penataan ruang podcast. Ruangan yang digunakan adalah ruang yang biasa digunakan untuk rapat dan didesain ulang. Keenam, penyusunan petunjuk teknis atau SOP. Kegiatan dimulai dengan penyusunan konsep dan difinalisasi dalam rapat serta pengkoordinasian dengan bagian organisasi Seda Kota Pekalongan. Petunjuk teknis atau SOP telah ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kota Pekalongan pada tanggal 26 Juli 2023. Ketujuh, pembuatan video atau konten. Kegiatan dimulai dengan koordinasi dengan host dan narasumber untuk penyiapan materi serta pembuatan video atau konten oleh tim teknis. Kedelapan, monitoring dan evaluasi.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan jangka pendek yang telah dilakukan guna perbaikan lebih lanjut di tahapan selanjutnya, yaitu di jangka menengah dan jangka panjang. Tayangan perdana podcast Obsesi telah di-launching oleh Ibu Kepala BKPSDM Kota Pekalongan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, maka podcast Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi, dengan ini saya nyatakan resmi mulai tayang. Hari ini istimewa sekali karena kita akan membawakan episode pertama dari Obsesi, dan yang akan menjadi tema kita hari ini adalah layanan konseling ASN dan perceraian ASN. Wow. Tahapan aksi perubahan di jangka pendek akan mencapai 100% dan dapat berbagai dukungan. Sangat mengapresiasi dan mendukung terkait dengan perubahan aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Miji Rustianti SH. Saya mendukung proyek perubahan yang diusung oleh Ibu Miji Rustianti dalam rangka memberikan peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi ASN Kota Pekalongan. Saya Nur Priyantomo SMM selaku Sekretaris Daerah Kota Pekalongan sangat mendukung inovasi yang dikembangkan oleh BKPSDM Kota Pekalongan, yaitu dengan memanfaatkan podcast atau bisa dikenal sebagai Obsesi, yaitu untuk mengoptimalkan informasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Obsesi merupakan akronim dari obrolan santai penuh inspirasi yang dapat membuka wawasan ASN dalam pengembangan kompetensi, meningkatkan kinerja BKPSDM, dan ke depan berdampak pada peningkatan nilai indeks profesionalitas ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afzan Arslan Sunet, Wali Kota Pekalongan, mendukung inovasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Pekalongan, yaitu pemanfaatan podcast Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi, untuk optimalisasi informasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Podcast Obsesi sangat bermanfaat karena dapat menjadi media informasi sekaligus menjadi wadah pembelajaran bersama ASN, sehingga ke depan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN di Kota Pekalongan. Selama implementasi aksi perubahan jangka pendek, telah dilaksanakan pengembangan kompetensi bagi project leader melalui workshop dan e-learning, serta mengusulkan pengembangan kompetensi bagi tim efektif. Demikian laporan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul pemanfaatan podcast Obsesi untuk optimalisasi informasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Tentunya kegiatan aksi perubahan tidak berhenti sampai di sini, namun kami berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan di jangka menengah dan jangka panjang. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat dan dapat memberikan perubahan terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN serta kinerja organisasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.